الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أوصيكم بنفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Majelis jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama-sama kita memanjatkan puji serta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai hari ini Allah terus menganugerahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga kita selaku hamba-Nya masih dapat melaksanakan berbagai macam aktivitas serta rutinitas di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalamnya berubudiyah yang semata-mata mengharapkan daripada ridho-Nya. Juga kita bersyukur sampai hari ini, tahun ini, di tahun 2023, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, memberikan izin kepada kita. Di salah satunya adalah untuk mengintrospeksi diri kita, agar tahu sejauh apa sudah kita berlangkah, sejauh mana sudah kita berjalan. Karena syariatnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin bertambah tahun, maka bertambah pula jatah umur kita, berkurang pula jatah kehidupan kita. Maka kita dituntut untuk bermuhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada panggilan alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harapan kita bersama kita menjadi umat yang setia sampai akhir daripada hidup dan kehidupan ini. Majelis jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran merupakan sumber hukum dan sumber ilmu pengetahuan yang siapapun menggalinya maka tidak akan pernah habis. Siapapun yang menggalinya maka tidak akan pernah kering. Karena salah satu sumber pokok dalam Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping memberikan hukum-hukum kepada kita, juga memberikan pengetahuan yang begitu banyak kepada kita. Apakah di antaranya melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi oleh para nabi dan rasulnya dan orang-orang saleh yang ada pada zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu orang yang Allah abadikan adalah Luqman dengan julukan Al-Hakim. Allah mengabadikan Luqman dalam Al-Quran karena kebijaksanaannya, karena luar biasaannya dalam mendidik anaknya, dalam berdialog kepada anaknya, dalam berkomunikasi kepada anaknya. Bukan hanya semata-mata berdialog, berkomunikasi, menyampaikan pesan Luqman kepada anaknya sebatas vertikal pada Allah semata, melainkan
juga secara horizontal kepada sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'an dalam surah Luqman ayat 12 sampai ayat 19 yang insyaallah hari ini akan menjadi kajian kita bersama tentang pesan-pesan Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahwa Luqman Al-Hakim berpesan kepada anaknya yang tertera dalam ayat ke-12 betapa pentingnya memiliki rasa syukur. Walaqad atayna Luqman al-hikmah. Dan ingatlah ketika Luqman menyampaikan pesan kepada anaknya dengan bijaksana. Anishkur lillah. Hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada diri kita. Wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Karena sejatinya barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah kembali kepada orang yang bersyukur. Wa man kafara, dan barang siapa yang kufur tidak mau bersyukur kepada Allah, fa innallaha la ghaniyyun hamid. Maka sejatinya, hakikatnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Pesan yang kedua, di ayat ke-13, Luqman Al-Hakim menyampaikan pesan kepada anaknya betapa pentingnya ketauhidan. Hal yang mendasar di dalam diri kita selaku insan yang beragama adalah ketauhidan. Pentingnya untuk menanamkan etikat di dalam diri kita agar kelak apapun profesi yang ia geluti, apapun jabatan yang ia emban, maka ia senantiasa memiliki ketauhidan yang kokoh. Begitulah yang disampaikan Luqman Al-Hakim kepada putranya. Wa idh qala Luqman, dan ingatlah ketika Luqman berkata ini kepada anaknya, wa huwa ya'izuhu, ketika ia menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan pernah sekali-kali engkau menyekutukan Allah. Jangan pernah engkau sekali-kali mensyirikatkan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya mensekutukan Allah itu, syirik kepada Allah itu adalah perkara kezaliman yang sangat besar. Di salah satu kitab, wa wasaya abadil abna, wasiat bapak kepada anaknya, Luqman Al-Hakim menasihati putranya, ya bunayya ma ta'buduna min ba'di, wahai anakku, apa yang akan engkau sembah nanti ketika aku tiada. Baik hari ini engkau menyembah Allah karena engkau lihat aku menyembah Allah, aku taat kepada Allah dan engkau pun taat kepada Allah. Tetapi bagaimana nanti ketika aku tiada, wahai anakku? Apakah engkau tetap bertuhankan Allah? Apakah engkau tetap taat kepada Allah? Tetapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat hari ini nasihat orang tua, orang bapak kepada anaknya berbeda dengan Luqman Al-Hakim. Ya bunayya ma ta'kuluna min ba'di, wahai putraku, wahai anakku, apa yang kau makan ketika aku tiada nanti? Hari ini aku makan, engkau makan. Hari ini engkau makan karena aku makan. Apa yang aku makan, maka itulah yang engkau makan. Tetapi bagaimana nanti, wahai putraku, anakku, ketika aku tiada lagi? Apakah engkau tetap memiliki kehidupan yang layak, memiliki pekerjaan yang baik, dan lain sebagainya? Artinya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Luqman Al-Hakim lebih cenderung
dibandingkan dengan kehidupan ekonominya. Tapi hari ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tua cenderung mengkhawatirkan kehidupan anaknya di bidang ekonomi sementara mengabaikan akidahnya. Bukan berarti hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam melarang untuk kita meninggalkan kekayaan, tidak. Karena Islam sendiri, jangan kau tinggalkan keturunan generasi dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin. Tetapi yang paling penting hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah kefakiran akidah. Adalah kefakiran ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat berikutnya di ayat ke-14 dan 15. Luqman Al-Hakim berpesan kepada anaknya, "Wa wasayna al-insana biwalidayhi." Telah kami wasiatkan engkau kepada orang tuamu untuk berbuat baik, untuk berbakti kepada orang tua. Karena kita pahami hadirin yang berhormati Allah, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Karena orang tua seorang ibu mengandung kita di atas penderitaan, lemah di atas kelemahan. Kemudian menyusul kita selama 2 tahun. Tetapi di ayat ke-15 Allah kembali mengingatkan, walaupun meskipun engkau harus berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Wa in jahadaka ala an tusyrik bihi ma laysa. Tetapi jika orang tuamu senantiasa mengajukanmu untuk mensyirikkanku, untuk menyekutukanku, fala tuti'huma, maka jangan sekali-kali engkau mengikutinya. Tetapi tetap kita dianjurkan untuk wa sahibhuma ma'rufa, untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Pesan berikutnya hadirin yang berhormati Allah di ayat 16, bahwa Luqman Al-Hakim menyampaikan kepada putranya, wahai putraku, apapun yang kau lakukan di permukaan bumi ini, walaupun perbuatan itu sekecil biji sawi, maka semua itu akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu kebaikan ataupun kejahatan, maka semua itu Allah ketahui, dan semua itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ke-17, Luqman Al-Hakim menasihati putranya, anaknya, pentingnya salat, dakwah, dan sabar. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya, aqim salat wa'mur bil ma'ruf. Wahai anakku, dirikanlah olehmu salat dan cegahlah dan lakukanlah kebaikan, wanha 'anil munkar, dan cegahlah kemungkaran. Kita dituntut untuk senantiasa mendirikan salat. Dan bukan hanya untuk mendirikan salat, tetapi kita juga dianjurkan untuk berdakwah, untuk menebarkan kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Tidak harus menjadi seorang dai, tidak harus menjadi seorang ustaz, ulama dan sebagainya. Tetapi selaku muslim yang baik, kita dituntut untuk melakukan kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak, dan senantiasa kita bersabar atas musibah ujian yang Allah berikan. Apakah ujian itu berbentuk perintah, larangan, dan ujian musibah lainnya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat 18, Luqman Al-Hakim berpesan kepada kita untuk senantiasa tidak melakukan berlaku sombong, untuk tetap rendah hati. Wala tusa'ir haddaka linnas,
Dan jangan sekali-kali engkau memalingkan wajahmu kepada saudaramu. Wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah sekali-kali engkau berjalan di atas permukaan bumi ini dengan berjalan dengan penuh rasa sombong, dengan penuh rasa angkuh. Apakah itu karena jabatan, karena harta dan lain sebagainya? Apapun sifatnya, tetaplah engkau dalam keadaan rendah hati. Dan terakhir hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan Luqman Al-Hakim kepada anaknya untuk senantiasa berakhlak mulia dan bertata krama yang baik. Waqsid fi masyika, dan senantiasa engkau dituntut untuk merendahkan lenganmu. Waqdud min sautik, dan senantiasa engkau merendahkan suaramu dengan bertata krama yang baik, dengan bertata krama yang sopan, dan senantiasa menghormati orang yang tua dan menyayangi yang muda. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah mengabadikan kisah Luqman Al-Hakim dalam Al-Quran hanya sebatas sejarah belaka? Tidak, hadirin yang dirahmati Allah. Melainkan dituntun kepada kita untuk mengambil pelajaran dan berupaya untuk menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita dituntut untuk menjadi bapak yang baik, bapak yang bijaksana, yang bukan hanya mengajarkan secara tersirat kepada Allah, juga mampu mengajarkan nilai-nilai sosial kepada masyarakat sekitar. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pesan-pesan yang disampaikan Luqman Al-Hakim dalam Al-Quran perlahan-lahan mampu kita tiru, mampu kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Di samping merupakan kewajiban kita untuk mengikuti apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran, yang akhirnya kita terus menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benarnya datangnya daripada Allah, dan yang salahnya datangnya daripada kebodohan dan kekhilafan khatib pribadi. Maka kepada Allah kami mohon maghfirahnya, kepada jemaah kami mohon untuk diperbanyak maaf. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتبع بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك
شكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، وذلك الله أكبر.